Halo guys, welcome back to our YouTube channel. our YouTube channel. Halo guys, apa kabar kalian? Baik. Hari ini kita nggak ngonten apa-apa nih, hari ini kita ngobrol aja ya. Oke. Sekarang udah jam 9 malam. Udah jam 9 malam. Nungguin Piala Dunia. Jadi guys, di sini kita tuh mau sedikit sharing tentang kita, Tentang kita. tentang Kiki dan tentang Sulung. Tentang apa tuh? Ya tentang kita kan nikahnya udah lama, Udah lama baru kemarin. udah dari tahun 2020. Iya baru 2 tahun ya buset. Sekarang udah mau ujung 2022 sayang, itu berarti kan udah 2 tahun. Lah iya udah 2 tahun kan bener saya bilang. Tapi kita punya keresahan sendiri. Enggak. Apakah Iya, itu? ngerasain. Apakah itu? Apa itu sayang? Itu adalah kita kan belum dikasih momongan ya guys ya, belum kasih anak. Aku belum hamil. Aku belum menghamili. Sudah hamil tapi belum berhasil. Jangan bener belum menghamili. Jadi guys, kita mau sedikit cerita nih. Dimulai dari aku dulu. Iya dulu. Jadi banyak nih teman-teman yang mungkin kayak aku nih sekarang ya bertanya-tanya, kenapa ya? Ada juga sih yang udah dikasih rezeki momongan, tapi ada juga kan nggak sedikit yang belum dikasih, yang cukup banyak. Terus kan jadi menimbulkan tanda tanya gitu, bertanya-tanya gitu kan. Nggak boleh ngomong gitu. Tahan. Kenapa sih kita belum dikasih momongan? Satu, karena emang belum waktunya. Kan Tuhan tahu waktu terbaik buat kita gitu, untuk diberikan semua yang kadang-kadang yang kita pengen tuh nggak langsung dikasih gitu ya. Tapi mungkin nunggu waktu, nunggu usaha ya. Iya betul, itu dia. Itu dia. Terus mungkin ada beberapa alasan kesehatan nih. Kalau kita sekarang mau cerita tentang alasan kesehatan ya. Dimulai dari sisi medis. Jadi waktu itu kita baru 9 bulan nikah ya. Kita tuh datang ke Objin yang ada di kota kita nih. Terus di Objin itu aku to the point aja, Ngobrol dulu. ngobrol gitu kan. Kenapa kamu ingin melakukan pemeriksaan gitu? Karena aku sendiri juga ada masalah dari dulu, tapi masalah yang aku nggak nganggap itu masalah gitu tuh. Jadi menurut aku ya biasa aja. Mungkin kan kayak teman-teman juga ada yang headnya nggak rutin, headnya nggak every month gitu kan. Kalau aku tuh bisa 2 bulan, 3 bulan sekali gitu baru mens. Apalagi kalau lagi stres ya, pikiran lagi kenceng. Ini penyebabnya. Tuh lihat tuh kelakuannya tuh guys. Ayang, gimana sih? Lupa. Niat menghibur. Jadinya malah ngejengkang. Malah dihibur. Jadi kita tuh dulu pertama kita datangin ke Objin terdekat, kita tanya-tanya. Terus akhirnya aku di USG yang 2 dimensi. Ngeliat rahim. Ya dilihat rahimnya, apakah ada masalah, apakah ada kistanya, apakah ada miomnya, atau ada apa gitu. Ternyata rahimnya Kiki normal. Jangan ke situ dulu dong yang sama. Normal bener kan? Ya normal, tapi ada masalah. Itu namanya adalah polycystic ovarium syndrome ya, PCOS. PCOS itu bisa diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah faktor keturunan, genetik, terus faktor pola hidup, terus faktor obesitas, atau yang paling berbahaya adalah faktor bakat dari diabetes gitu sayang. Dari situ Aku berobat kurus, disuruh menipiskan
kulit perut kata dokternya. Karena dokternya bilang perut ibunya tebal. Ibu, perut ibu sepertinya Tebal. tebal ya. Terus Lalu Sulung dengan entengnya bilangnya gendut dok. Istri saya tidak tersinggung kok. Dia juga ngerti arti kata gendut. Istrinya Sulung tidak pernah tersinggung. Karena emang kenyataannya tuh habis nikah. Itu tuh aku langsung berat badan tuh langsung kayak drastis naik gitu tuh. Dari dulu segini nih. Sekarang Nih kita kasih fotonya nih ya. mungkin Jadi begini. Dulu tuh aku kalau olahraga tuh 52 waktu masih 21 tahun. BB kamu sih naik parah. Iya, sekarang tuh kelihatan banget kan gendutnya. Dulu segini. Sekarang tadi aku timbang 64 kilo sayang. Oke. Aku 64 udah lama kilo. gak timbang. 64 kilo, tapi kalau aku olahraga sih sebenarnya langsung turun drastis. Tapi habis itu kalau makan yang ada tuh lagi naik lagi ya drastis juga. Terus aku sedih nggak yang waktu itu ya? Sedih, nangis, terharu, Enggak ada terharu, pakai nangis. guling-guling di kasur, Sedih, kunci kenapa? pintu nggak mau makan, depresi, Kurus dong harusnya. terus makan lagi. Gak bohong. Bohong itu si Sulung ngarang. Gitu guys. Enggak guys. Nah, habis itu pulang dari Objin, disuruh kontrol lagi kapan waktu itu? Pokoknya dikasih Dua, obat penyubur. Habis itu kalau ada yang diminum berapa hari, habis itu main hari kedua ya, baru minum lagi berapa tablet gitu. Habis itu suruh balik lagi bulan depan karena kata dokternya Kalau aku kalau nggak mens, belum apa? Kalau belum mens berarti aku hamil. kemungkinan hamil. Tapi ternyata pas ke dokter lagi waktu itu keadaannya Kiki belum mens dan tidak hamil juga. Sedih dong ya. Mengapa demikian? Ternyata adalah jing Kiki picos. Kiki picos. Jadi harus minum obat lagi tuh. Minum obat lagi, terapi lagi kayak soalnya waktu itu libur apa ya, jadi kita ada sempet kehalang itu tuh sayang. Tahun baru apa ya? Tahun baru ya, libur Tahun baru. Natal, dari Natal Iya. tahun baru itu tuh. Akhir Jadi tahun juga gini nih. terus pas kontrol lagi kata dokternya ini ngulang lagi ya bu, Karena 1 bulan keskip. karena 1 bulan skip, harusnya pas bulan kemarin kesini biar kita cek lagi apakah sel telur itu Udah besar-besar. bisa besar atau gimana gitu, intinya bisa matang apa enggak gitu. Ya kan kalau misalnya nih kita kan buah nih ya dari pohon. Pohonnya rimbun, rindang, tapi nggak ada buahnya, sama aja. Ada juga orang yang kan kalau orang kita kan bilangnya, ih kalau orang badannya gede tuh subur gitu, nggak menjamin juga teman-teman. Karena kayak ada pohon nih, pohonnya rindang tapi nggak berbuah, itu sama aja. Tapi ada juga pohon yang perdu gitu, kayak nggak terlalu tinggi, tapi dia buahnya banyak sampai tetangga-tetangganya ngambilin. Kenapa harus begitu ya? Bermanfaat berarti. Iya Pokoknya. begitu ceritanya. Jadi Habis akhirnya itu kontrol lagi. kita usaha lagi. Panjang banget nih perjalanan kita nih. Kontrol lagi, habis Yang- itu ternyata kontrol lagi tuh pas habis tahun baru. Ya kontrol ngulang tuh. Ulang tuh. Kita ngulang lagi kayak dari awal. Habis itu bulan depannya sama tuh dikasih obat, habis itu bulan depannya suruh datang lagi. Ternyata Kiki mens. Ternyata pas bulan itu Kiki mens. Iya. Dicek sama dokternya. Itu kita nggak yang transvaginal gitu, nggak di luar tetap dari perut ya. 2 dimensi. Whisky tempel-tempel perut. Enak sih, sakit tapi lumayan. Habis itu kata dokternya seneng tuh, dokternya yang seneng dia mens, emang enggak. Habis itu bilang wah ini bisa nih pakai terapi ini gitu. Ke terapi obat itu. Tapi di situ ada pertanyaan lagi jadinya, kok udah bisa bener
sel telurnya bisa matang tapi kok belum bisa dibuahi, kenapa gitu. Akhirnya- Akhirnya Itu dia puncak keresahan kita. Jadi di kota kita tuh, terutama di provinsi kita itu, kata versi dokternya ya, waktu yang kita tanya ini tuh, jarang ada yang minta kayak aku sama Sulung lakuin. Kalau kita berdua kan komitmen ya yang penting kita sehat ya. Kalau masalah keturunan mah udah diatur lah sama yang kuasa gitu. Ada atau tidaknya, yang penting berusaha aja terus jadi lebih baik, sabar segala macem. Akhirnya waktu itu aku minta sama dokternya, tapi aku udah omongan sama kamu ya. iya. Ini nggak ada maksud untuk apa-apa ya, maksudnya aku juga nggak yang termasuk perempuan yang kalau dibilang ini mah nggak hamil gara-gara kikinya nih gitu tuh. Aku mah bodo amat, kayak ya udah sih, kalau emang gue kan emang berarti kan ketahuan nih masalahnya di aku. Ternyata waktu itu aku nyoba tanya sama dokterku, dok, kalau misalnya suami aku nih dites juga bisa nggak gitu kan. Dokter kaget ya, Kagetnya gimana? jeng lebay. Kata dokternya gini, Terkejut. bukan dia gini, ya kalau saya sih menyarankannya seharusnya iya, jadi bukan hanya ibunya saja yang diperiksa, jadi kita pemeriksaan secara menyeluruh ibu dan bapaknya ya. Tapi kalau ini saya tidak memaksakan dari pihak bapaknya. Dia tuh kayak takut gitu tuh kalau aku ngelangkain kamu gitu tuh yang, padahal kita udah ngomong-ngomongan pas sebelum berangkat tuh. Belum berangkat. Terus akhirnya selalu ngotot, ya udah dok, saya nggak apa-apa ya kamu bilang ya. Kita emang Terus pengen tahu. dibuatin surat cinta. Surat cinta ke laboratorium. Itu tes Pemeriksaan sperma. sperma. Akhirnya sebelum tes sperma tuh syaratnya tuh harus puasa berhubungan selama selama 3 sampai 4 hari. Terus nanti dilihat semennya, pokoknya kalimatnya begitu. Akhirnya dari tibalah hari pemeriksaan, lalu hasil keluar. Hasilnya nggak banget sih. pemeriksaan nggak perlu tahu lah. Nggak perlu tahu. Pemeriksaannya kalian bisa cek sendiri, datang ke laboratorium yang bisa ya, yang menyediakan tes sperma namanya. Nanti dilihat itu bentuk dan jumlah ya kan, normal atau tidak gitu. Akhirnya hasilnya tuh nggak lama kok, Bagusnya tes. pagi-pagi. Ya pagi tes, siang udah jadi, udah keluar hasilnya. Sore waktu itu. Karena kita emang nggak mau kepanasan, makanya kita berangkat sore. Sore tes jam 8 jam 9, hasilnya tuh jam 3 Itu sore apa siang ya? sore lah. Oh iya, kayak 6 jaman gitu ya. Iya. Terus habis itu Sulung membuka hasilnya dan aku menangis terseduh-seduh. Enggak, yang buka hasilnya kamu. Aku dulu tah. Iya, Yang pertama. nggak sopan. Nggak, maksudnya aku berharapnya pada saat itu mudah-mudahan aku aja gitu yang bermasalah gitu. Kalau aku yang bermasalah kan nggak pingpong, jadi nggak sana sini. Kita juga ya udahlah gitu. Maksudku kalau aku kan aku aja yang sakit waktu itu gitu, yang kan bisa dikasih obat. Ya, ternyata aku juga bermasalah. Ternyata Namanya- bapak juga. Namanya apa? Oligo spermia, sorry. Ya itu. Jadi Jadi ternyata kuantitasnya sedikit, terus spermanya malas gerak. kayak orangnya. Gitu. Kenapa kita tuh sudah kita tuh udah di tahap yang ketawa-ketawa aja gitu tuh ya sekarang ya. So kita udah ngelewatin yang nangis-nangis. Itu tuh nggak lama loh guys. Jadi 9 bulan kita cek yang aku, terus 10, 11, 12 kayaknya Langsung tuh habis itu tahun baru kan Februari, Maret deh itu udah mulai. iya kayaknya mulai setahun. kelep kan. Setahun kita nikah kayaknya Sulung udah periksa gitu. Maret ke lab, habis itu kita cari-cari, oh ternyata ada nih, coba minum Apa? ini, minum itu, minum ini, minum itu. Itu Habis tuh berhubungan dengan pembuluh darah soalnya kan. Jadi kita usahain. dikasih obat juga kan sama itu. Sama Ya dokter. obat ini Dokter antibiotik. kamu, Obat antibiotik karena kan itu bisa jadi karena banyak hal, termasuk kalau yang dicurigain sama dokter awalnya tuh bakteri atau virus. ya jadi terinfeksi Nah, gitu tuh. habis itu bulan depannya 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu tuh cek lagi tuh, benar naik, jumlahnya naik, ya kan? Turun saya. Naik dong.
naik dulu kan habis dikasih obat tuh naik. Nah pas 3 bulan berikutnya lagi tes lagi ternyata turun. Karena dia udah lepas obat. Kita Udah lepas percobaan obat. sih, kita percobaan. Nggak pakai obat deh, coba pakai yang herbal. Ternyata turun. Jelek lagi kan. Apa waktu itu karena mikirnya apa kurang apa namanya herbalnya kurang rutin. Ya, kurang rajin gitu ya. Kurang rajin. Habis itu kita nyetok nih sama vitamin juga kita tambahin. Banyak banget dia, sumpah. 3 bulan setelah itu tuh cek lagi ternyata turun lagi. Wah kenapa nih? Baru tuh bingung gua. Ibaratnya udah dikasih obat, kasih vitamin kok turun terus. Habis itu browsing dapet tuh ternyata apa? Voucher promo ke dokter urologi. Nah, itu kita malamnya berantem dulu yang habis pokoknya tes yang makin lama kan makin jatuh tuh ininya jumlahnya itu. Maksudku aku sih lebih ke kasihan ya. Aduh, kenapa nih suami gue gitu kan. Kamu kasihannya tapi ngajak berantem. Aku tuh kan nggak bisa tipe orang yang kalau kasihan terus aku diem gitu. Aku tuh pasti harus berdialog, sedangkan dia tuh diem. Dia tuh diem, pas diem tuh aku kan mikirnya apa dia sedih. Kan aku takut gitu tuh kalau misalnya dia mendem sendiri. Kayak kita kan suami istri gunanya apa kalau nggak ngomong. Mendem teler. Pokoknya akhirnya kita bisa ngomong ya malam itu ya. Nah pokoknya janjian tuh udah habis berantem besok ngobrol. Yang besok aku tapi dia nawarin. Aku udah berhenti, aku udah nggak apa-apa kita berhenti juga gitu ya. Sama dokter urologi di rumah sakit deket sini juga sih. Deket rumah. Ya deket juga enggak sih, agak jauh sih. Ya, deket lah daripada lintas kota gitu kan. Ya. Satu kota juga. Lumayan jauh. Habis itu kok urolog soalnya nyari-nyari katanya kalau androlog itu lebih ke hormon ya. Enggak juga sih sebenarnya. Waktu itu. Oh ya kita ini hipotesa kita yang nggak tahu salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Androlog katanya lebih ke hormon dan yang pengobatan gitu. Tapi kalau urolog itu fisik terus yang bedah-bedah, nah itu ke arah urolog. Urolog ke pembuluh darah. Nah habis itu besoknya ke urolog ngobrol ternyata emang namanya juga promo ya guys, cuman aku pikir cuman dapet konsultasi doang. Udah dites ngobrol bilang kan mau USG mau ini itu, ternyata enggak. Dikasih surat cinta lagi, surat rujukan ke rumah sakit yang berbeda. Karena ternyata nggak bisa yang kalau nggak ada surat rujukan dari dokter urolog kayak kita tiba-tiba datang ke rumah sakit terus kita bilang aku mau tes ini nggak boleh. Kan itu kan nggak tahu gitu. Iya. Oh ya udah. Nah surat itu tuh berlaku buat berapa bulan ya? 5 bulan ya. Itu mepet tuh emang waktunya tuh waktu itu kita lagi nggak ada waktu aja buat kesana mikirin itu dulu gitu ya. Lagi kita pinggirin lah buat ngerjain yang lain. Habis itu ternyata, wih ini udah mau kadaluarsa. Habis itu kita janjian lagi sama orang lab, nanya-nanya, bos ini mau USG testis gimana? Itu via telepon kita bikin janji sama nomor antrian ya. Antrian habis itu udah ditetapin hari, tapi jamnya waktu itu kebetulan dokternya bisanya malam. Emang malam rata-rata kalau USG testis itu guys. Bukan yang dokternya itu yang waktu itu dokter yang disuruh sama dokter urolog. Orang labnya itu bisanya malam yang itu tuh. Tapi rata-rata malam ya? Ya udah deh nggak tahu. Di rumah sakit yang satunya yang kita telepon itu dia bisa malam juga. Oh gitu. Berarti emang malam ya? Memang rata-rata malam. Oke. Ya udah waktu itu malam jam 9 waktu itu janjiannya. Oke lah jam 9. Sayang, kesekip. Pertamanya cerita tentang ini dulu. Kemana? Pokoknya sebelum kita ke dokter urolog kita ke tes hormon, cek hormon dulu. Oh iya disuruh cek hormon sama USG. Iya. Nah. Karena kita mikirnya mudah-mudahan nih masalahnya dicek hormon. Enggak mudah-mudahan sih. Ya satu-satulah, tapi yang paling mahal itu cek hormon ya. Jadi kita duluin dulu nih yang ini nih. Kalau yang hormon soalnya jutaan gitu. Jutaan dan itu ininya juga rada banyak gitu. Kita mesti siap mentalnya
dari awal gitu harus tuh. pagi-pagi sebelum jam 10. Terus juga harus nggak boleh stres sebelum tes. Makannya juga harus yang bernutrisi, udah gitu-gitulah. Udah cek hormon pagi,